Episode 73 Aku bisa melihat segalanya. Ini adalah gestur seorang pemenang. Xia Feng mengabaikan Sean dan melihat keluar jendela. Ia melihat pasukan khusus Jerman menyita ponsel para tamu, memeriksa apakah mereka telah mengambil foto atau video. Apa yang terjadi di sini ditakdirkan untuk tidak dipublikasikan. Xia Feng melihat Sylvia dan Rihanna, dua wanita yang berdiri di lingkaran isolasi, menatap ke arahnya. Mata Sylvia dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng tak kuasa menahan senyum masam di wajahnya. Ia tahu Sylvia memiliki perasaan itu padanya, tetapi ia sama sekali tak ingin mendekati perempuan saat ini. Sylvia ditakdirkan untuk menjadi sosok yang berlalu dalam hidupnya. Ia mungkin masih mengingat wajahnya setelah melewatinya, tetapi mereka takkan pernah bertemu lagi. Xia Feng tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju lukisan itu. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak Sean. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari mana-mana. Xia Feng berkata dengan tenang, aku suka lukisan ini. Aku hanya melihat-lihat. Jangan gugup. Dalam lukisan itu, bajak laut perempuan berwajah dua itu memegang perisai di satu tangan dan mengayunkan kapak Viking di tangan lainnya, menebas seorang Galia yang besar. Ia tampak memiliki kekuatan magis yang tak hanya mampu membelah tubuh semua musuhnya, tetapi bahkan menembus ruang dan waktu, eksi selamanya. Apakah lukisan ini benar-benar karya Leonardo da Vinci? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membayangkannya. Sylvia bilang bajak laut wanita ini akhirnya membalaskan dendam rekan-rekannya dan membangun kota-kota heroik di sini, mengubahnya menjadi benteng Viking. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Mungkinkah Putri Yongmei membantunya melakukannya? Jadi, apakah Leonardo da Vinci melukis wajah Putri Yongmei di bawah wajahnya? Dalam situasi putus asanya, ia tidak memikirkan pelarian, melainkan pikiran-pikiran ini, yang bahkan Xia Feng anggap agak lucu. Sean tidak menghentikan Xia Feng untuk mengagumi lukisan leluhur Mark Amin. Ia juga menunggu panggilan Long Bing. Setelah Xia Feng yakin ketiga pria itu telah melarikan diri dengan selamat, ia akan membawa Xia Feng pergi. Beberapa menit kemudian, Xia Feng tiba-tiba meninju lukisan itu. Lukisan berusia berabad-abad itu langsung hancur, dan wajah bajak laut wanita itu menghilang, hanya menyisakan lubang. Wajah Putri Yongmei tersembunyi di dalam lukisan itu. Ia satu-satunya yang telah menemukan rahasia ini, dan ia adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Ia tidak akan menyerahkan kesempatan untuk menemukan rahasia ini kepada Mark Amin atau keturunannya. Tentu saja, karena Mark Amin telah menjebaknya seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak membuatnya membayar harganya. Apa yang kau lakukan? Tanya Sean dengan marah. Xia Feng berbalik dan mengangkat bahu. Aku kesal, jadi aku ingin sedikit melampiaskan, kan? Kau bisa meminta Tuan Mark Amin menghubungi pengacaraku. Aku bersedia menjadi saksi dan mengganti kerugiannya sepenuhnya. Bip, bip. Alarm panggilan telepon satelit mulai berdering. Xia Feng menjawab panggilan itu. Kita aman, kata Long Bing. Baiklah, ayo pergi, kata Xia Feng. Berjanjilah kau akan kembali hidup-hidup, atau aku akan datang ke Amerika untuk mencarimu. Jika kau pergi, aku akan datang untuk mencarimu. Suara Long Bing dingin dan tegas. Xia Feng menutup telepon dan berjalan menuju Sean. Xia Feng dikawal oleh sekelompok agen CIA ke dalam sebuah Chevrolet Suburban. Sylvia berdiri di tengah kerumunan, menatap kosong ke arah Xia Feng. Mark Amin berjalan memasuki ruang tamunya, matanya beralih ke lukisan cat minyak leluhur yang berlubang. Ia tiba-tiba menjerit, lalu pandangannya gelap dan ia pun jatuh ke tanah. Beberapa SUV militer kelas berat Mercedes-Benz G-Class memimpin jalan, diikuti dari dekat oleh barisan panjang Chevrolet Suburban CIA, yang melaju di sepanjang jalan pesisir menuju bandara. Kota Yingling yang berbentuk kotak perlahan menghilang di kejauhan. Pegunungan dan hutan di kedua sisi jalan tampak hijau subur, dan padang rumput di dekatnya tertutup hamparan bunga alfalfa. Bunga-bunganya yang berwarna-warni menenun. Keindahan yang begitu memikat hingga hampir mustahil untuk berkedip. Akankah pemandangan seindah itu terlihat lagi? Hati Xia Feng benar-benar berat. Ia mengira Sean akan memberinya obat bius dan tidak akan mengikat tangan dan kakinya. Namun kali ini, Sean tidak memberinya obat bius. Sebaliknya, ia mengikat tangan dan kakinya dengan rantai besi yang biasa digunakan untuk penjahat berat. Dengan cara ini, metodenya yang sudah teruji, berpura-pura pingsan lalu kabur secara tiba-tiba, sia-sia. Sean ini adalah lawan CIA tertangguh yang pernah dihadapi Xia Feng. Tuan Xia, katakan padaku. Anda pergi ke Afghanistan, Yerusalem, dan Jepang. Kami yakin Anda sedang menjalankan misi. Apa misi Anda? Sean, di dalam Chevrolet Suburban yang melaju di tengah jalan, menatap Xia Feng dan bertanya ragu-ragu. Xia Feng menjawab dengan tenang. Liburan, menjemput gadis-gadis. Alis Sean berkerut. Tuan Xia, saya bersikap sopan kepada Anda, jadi sebaiknya Anda juga bersikap sopan kepada saya. Anda tahu betul metode saya. Tidak perlu memprovokasi saya dan menyakiti diri sendiri. Xia Feng tersenyum. Tidakkah Anda lihat? Kedua pacar saya sangat cantik.
Saya membawa salah satu dari mereka ke Afghanistan. Saya membawa keduanya ke Yerusalem. Saya membawa yang lain ke Jepang. Misi saya adalah membuat mereka bahagia. Sean tiba-tiba meninju pipi Xia Feng. Kepala Xia Feng tersentak ke samping karena pukulan itu, hampir mengenai jendela mobil. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi ia tersenyum. Hanya itu yang kau punya? Kukatakan padamu, lebih baik kau jangan jatuh ke tanganku. Sean mencibir. Hah? Apa kau pikir kau bisa kabur? Kukatakan padamu, kau akan dikirim ke area 51, sebuah pangkalan militer di Nevada. Tempat itu, bahkan pasukan yang menyerangnya pun tak akan bisa menyelamatkanmu, apalagi kabur sendirian. Area 51, pangkalan legendaris untuk mempelajari alien dan juga untuk penelitian serta pengujian senjata rahasia Amerika, diselimuti misteri. Hingga hari ini, belum ada badan intelijen asing yang berhasil mendapatkan informasi tentang area 51. Jika Xia Feng dikirim ke sana, mustahil baginya untuk kabur. Apakah pusat penelitian AE ada di area 51? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Kau suka tempat itu? Kata-kata Sean merupakan persetujuan diam-diam. Ya, aku selalu ingin melihatnya, tapi sekarang aku tak pernah punya kesempatan, kata Xia Feng sambil tersenyum. Hehehe. Sean tertawa. Kau mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Amerika Serikat kapsul AE. Kami yakin kau memiliki fenomena manusia super, dan kau akan menjadi subjek penelitian. Rahasia AE, dan teknologi yang terkait dengannya, semuanya milik Amerika. Aku mengagumi kepribadianmu, tapi aku penasaran apakah kau tidak akan bisa tertawa seperti sekarang, terbaring di meja operasi yang dingin, dibedah dan diteliti seperti kata atau marmut. Hahaha. Xia Feng tertawa, tetapi tawanya dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan. Namun dalam sepersekian detik tawa Xia Feng, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dari depan. Gelombang kejut mengguncang bumi, bahkan jalanan pun bergetar. Api membubung ke langit, kaca anti peluru pecah, dan kendaraan bergetar dan bergeser. Sesaat, mengemudi normal, di saat berikutnya, semuanya kacau. Kepala Xia Feng terbentur keras ke pintu mobil, dan saat itu juga, ia melihat sebuah kendaraan off-road militer kelas berat Mercedes-Benz G-Class melayang di udara. Kendaraan itu terbakar, begitu pula orang-orang di dalamnya. Api menari-nari di udara, tampak megah, seperti ledakan efek khusus kelas atas. Boom! Kendaraan off-road militer berat Mercedes-Benz G-Class, yang diledakkan oleh bahan peledak pinggir jalan, jatuh dari langit, menghantam keras kendaraan off-road militer berat Mercedes-Benz G-Class kedua yang dikendarai oleh seorang prajurit pasukan khusus Jerman. Serangan musuh! Teriak seseorang dalam bahasa Jerman. Bang! 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 Penembak senapan mesin pasukan khusus Jerman melepaskan tembakan ke lereng bukit di sebelah kanan. Bunyi logam khas senapan mesin berat menggetarkan hati. Tembakan, selongsong peluru yang memantul, dan hujan peluru menghancurkan pepohonan di lereng bukit. Belum lagi orang-orang yang bersembunyi di balik pepohonan, bahkan pepohonan itu sendiri hancur. Namun, tembakan represif pasukan khusus Jerman hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum sebuah peluru, yang tampaknya tak terlihat, bersarang di dahi penembak senapan mesin pasukan khusus Jerman itu. Tengkoraknya robek, dan gumpalan tengkorak, otak, dan darah yang kusut berhamburan seperti air. Beberapa militan muncul di lereng bukit, mengenakan seragam tempur hitam dan tudung hitam. Senjata mereka sangat canggih, bahkan lebih kuat daripada pasukan khusus Jerman. Mereka memanfaatkan pepohonan dan bebatuan di lereng bukit untuk turun, kecepatan dan gerakan terkoordinasi mereka menunjukkan kemahiran tempur yang luar biasa. Siapa mereka? Sialan! Siapa mereka? Geram Sean dengan marah dari dalam gerbong kereta. Sean tidak tahu siapa militan yang tiba-tiba muncul ini, tetapi Xia Feng tahu. Ia telah melihat penembak jitu yang telah melumpuhkan penembak senapan mesin pasukan khusus Jerman di hutan. Tak lain adalah Yamosa, yang telah bertarung melawan ninja Jepang Hakai. FA telah mengambil tindakan. Hal seperti itu tak terbayangkan, bukan hanya bagi Sean, tetapi juga bagi Xia Feng. Namun, intervensi FA saat ini dapat dimengerti. Jika CIA mengirimnya ke area 51, itu akan menjadi pangkalan militer yang bahkan pasukan suatu negara pun tak dapat kuasai, apalagi FA. Baik pusat penelitian AE, yang mewakili kepentingan AS, maupun Yamosa, yang mewakili FA, sedang mengincarnya. CIA kini mencoba membawanya ke area 51, dan FA tentu saja tidak akan tinggal diam, karena itu sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan mereka. Sekarang adalah kesempatan terakhir FA untuk menangkapnya. Di mata kiri Xia Feng, Yamosa berdiri dengan pistol di tangan, menembak. Setiap peluru ditakdirkan untuk membunuh tentara pasukan khusus Jerman atau agen CIA lainnya. Wajahnya tanpa ekspresi, sedingin es. Namun, yang mengejutkan Xia Feng bukanlah senjatanya atau keahlian menembaknya, melainkan cerutu yang terselip di sudut mulutnya. Membunuh orang sambil merokok cerutu perempuan macam apa ini? Sean berteriak ke walkie-talkie, panggil bala bantuan.
Panggil. Di tengah gemuruh yang dahsyat, ia membeku sesaat, lalu membanting walkie-talkie ke pintu mobil. Tak ada sinyal, ini taktik umum pasukan khusus. Kemenangan cepat, penyelesaian cepat, dan dalam pertempuran mereka, tak seorang pun terpikir untuk memanggil bala bantuan. Seorang prajurit pasukan khusus Jerman lainnya, yang baru saja naik ke kendaraan off-road militer berat Mercedes-Benz G-Class, ditembak di kepala oleh Yamasa. Tak seorang pun berani mengambil alih posisi penembak mesin. Siapapun yang berani akan mati. Mundur. Putar balik. Mundur. Teriak Sean kepada pengemudi. Sebuah truk berat tiba-tiba muncul dari belakang. Pengemudi itu menarik kemudi, dan truk itu tiba-tiba terguling di jalan, menghalangi jalan keluar. Sean tiba-tiba mengarahkan pistol ke kepala Xia Feng. Keluar dari mobil. Cepat. Ia baru saja selesai bicara. Ketika boom, ledakan dahsyat lainnya meletus. Sebuah Chevrolet Suburban yang terparkir di depan terkena roket, melumpuhkannya dan membuat beberapa agen CIA yang tadinya menggunakan badan mobil sebagai perlindungan, terpental. Gelombang kejut dari ledakan itu menghantam Suburban milik Xia Feng, membuatnya terpental dan menabrak Sean. Saat itu juga, ia merogoh saku Sean dan mengambil kunci untuk membuka gembok rantai. Teknik mencuri yang ia pelajari dari Qin Siang kini telah menjadi keterampilan penyelamat. Oke, aku akan keluar dari mobil. Xia Feng meraih gagang pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Sean mengulurkan tangannya masih menunjuk kepala Xia Feng, sambil menggerakkan tubuhnya untuk keluar. Kaki Xia Feng mendarat di tanah, kepalanya tiba-tiba miring, dan punggungnya terbentur pintu mobil dengan keras. Pintu mobil tiba-tiba mencengkeram tangan Sean. Xia Feng mengulurkan tangan dan merebut pistol dari tangan Sean. Agen CIA di kursi pengemudi membuka pintu dan menembak Xia Feng. Xia Feng berguling menghindari peluru yang masuk, lalu melambaikan tangan dan menembak, mengenai pengemudi di antara kedua alisnya. Sean ingin mengusirnya, tetapi melihat Xia Feng telah menghabisi anak buahnya dalam satu serangan, ia tak berani keluar. Ia terkulai di sofa, bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Xia Feng terus berguling ke arah rumput di pinggir jalan, tangannya menggenggam erat pistol yang direbutnya dari Sean dan kunci yang dicurinya. Kedua benda ini menentukan peluangnya untuk lolos dalam setengah jam ke depan. Keduanya sama pentingnya baginya seperti nyawa dan kebebasannya. Pertempuran berlanjut. Seorang agen lepas FA yang membawa senapan mesin multilaras minigun tiba-tiba muncul, menembakkan senjata besar itu ke garis pertahanan yang dibentuk oleh pasukan khusus Jerman dan agen CIA. Kemunculan senapan mesin multilaras minigun langsung mengacaukan keseimbangan antara kedua belah pihak. Rentetan peluru 7,62 mm melepaskan rentetan tembakan yang tak terhentikan. Bahkan kendaraan off-road militer Mercedes-Benz G-Class yang berat pun hancur lebur dimanapun ia menabrak, apalagi manusia. Sekali tertabrak, tubuh manusia akan langsung tercabik-cabik. Saat ini, siapa yang peduli dengan Xia Feng? Tubuh Xia Feng berhenti berputar, dan ia duduk bersila, membuka kunci rantai dengan kunci. Ding! Percikan api tiba-tiba berterbangan dari kunci rantai saat peluru senapan runduk menembus celah rantai dan bersarang di paha Xia Feng. Xia Feng tahu tanpa melihat bahwa penembaknya adalah Yamosa. Yamosa telah muncul di sini bersama agen-agen lepas FA, dan niatnya buruk. Niatnya sama dengan Sean. Ia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Peluru senapan runduk menembus daging pahanya, panasnya yang membakar menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Xia Feng menggertakkan giginya, merobek rantai yang sudah terlepas, dan berguling ke rerumputan lebat. Untungnya, rantai itu menahan pukulan itu. Jika tidak, peluru senapan runduk akan menghancurkan kaki kirinya yang terluka. Di lereng bukit, Yamosha mengerutkan kening. Ia telah menembak kaki Xia Feng, dan ia memperkirakan 90% kemungkinan kakinya hancur dan 70% kemungkinan ia pingsan. Namun, Xia Feng terjun ke rerumputan tepat di depan matanya, bereaksi begitu cepat sehingga ia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tembakan kedua. Dalam sekejap mata, Xia Feng menghilang dari pandangan teropong penembak jitu. Aku melukai kakimu. Kau tidak bisa melarikan diri kali ini, Xia Feng. Yamosha menyarungkan senapan penembak jitu, meniup peluit, dan meraung, bunuh mereka semua. Peluit yang menggema menandakan serangan umum. Agen lepas FA yang mengoperasikan minigun baru saja mengisi magasin beroda rantai ketika raungan Yamasa mencapai telinganya. Dalam sepersekian detik itu, seolah-olah ia telah disuntik stimulan. Ia muncul dari persembunyian, mencengkeram minigun dan melangkah menuruni lereng bukit. Bang, bang, bang. Percikan api berterbangan, dan di tengah asap, peluru 7,62 mm menghujani pasukan komando Jerman dan agen CIA di jalan seperti hujan deras. Kendaraan berat off-road penuh lubang. Serpihan berterbangan di mana-mana. Pasukan komando Jerman dan agen CIA tercabik-cabik, lengan, kaki, dan organ dalam berserakan di sana-sini. Bau darah yang pekat memenuhi udara, tak tertahankan oleh angin. Penembak jitu Yamosa adalah yang terakhir bergegas keluar, namun yang pertama mencapai jalan. Seperti pisau tajam,
Ia memberikan pukulan terakhir kepada para agen CIA dan pasukan komando Jerman yang sedang berjuang. Seorang komando Jerman bersandar pada ban yang bocor, terengah-engah. Sebuah lubang peluru menembus perutnya, darah mengucur deras darinya. "Jangan bunuh aku menyerah." Pasukan komando Jerman itu memohon kepada Yamosa saat ia muncul di hadapannya. Yamosa meliriknya, mengangkat lengannya sedikit, dan gumpalan api menyembur dari pistol modifikasinya. Bang! Dengan suara tembakan, kepala prajurit pasukan khusus Jerman yang memohon itu lenyap. Yamosa mengangkat tangannya dan menunjuk hutan di seberang jalan. Para agen FA mengikutinya menyeberang jalan, mencari Xia Feng. Yamosa mendekati sebuah Chevrolet Suburban dan membuka pintunya. Dua mayat tergeletak di dalamnya. Mereka berada di ruang antara kursi belakang dan depan Suburban, bertumpuk. Mayat bagian atas telah hancur oleh senapan mesin minigun, sementara mayat bagian bawah relatif utuh, meskipun wajahnya berlumuran darah. Berpura-pura mati, Yamosa mencibir. Ia mengeluarkan cerutu dari sudut mulutnya dan mengembuskan asap ke mayat di bawahnya. Tubuh bagian bawah tidak bergerak. Apakah kursus CIA tentang berpura-pura mati hanya mengajarkanmu untuk mengoleskan darah di wajahmu? Jika kau ingin menipu mataku, setidaknya kau harus berani menatap lehermu dengan peluru. Yamosa tiba-tiba mencengkeram kerah mayat di bawah, mengerahkan kekuatan, dan menarik mayat itu keluar. Mayat itu adalah Sean. Sean membuka matanya, ia tak bisa lagi berpura-pura. Saat pintu mobil dibuka, hatinya hancur. Ia bersembunyi di dalam SUV Chevrolet Suburban, dengan tubuh seorang agen CIA menempel di tubuhnya. Untungnya, ia terhindar dari tembakan senapan mesin minigun dan penggeledahan agen bebas organisasi FA, tetapi ia tidak lolos dari Yamosa. "Siapa kau?" tanya Sean, menekan rasa takut di hatinya. "Kami pejuang ISIS," kata Yamosa. "Berlututlah, dan aku akan membunuhmu." Sean berlutut di tanah. "Kalian sama sekali bukan pejuang ISIS. Mereka tidak akan datang ke Jerman untuk berperang. Pejuang ISIS tidak memiliki peralatan yang sama dengan kalian, dan kekuatan tempur yang kalian tunjukkan jauh melampaui jangkauan pejuang ISIS. Kalian..." Ia tampak menduga sesuatu, tetapi tetap diam. Tidak ada gunanya mengatakannya, karena organisasi yang ia curigai tidak akan membiarkan siapapun hidup. Allah Akbar. Yamosa mengangkat pistol modifikasinya dan menempelkannya ke belakang kepala Sean. Sean memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Namun di saat kritis ini, sebuah sepeda motor tiba-tiba melesat melewati truk berat itu. Pengendara motor itu mengangkat senapan mesin ringan MP5-nya, mengunci moncongnya ke Yamosa begitu terangkat. Bang! 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 Yamosa langsung tertembak di bahu dan perut bagian bawah, darah muncrat dari tubuhnya ke wajah Sean. Yamosa terjungkal ke samping, terguling 2 kali, lalu terjungkal ke semak-semak. Pengendara motor itu menginjak rem mendadak, berhenti di pinggir jalan. Suara seorang wanita terdengar dari helmnya, "Pak Sean, naik!" Sean akhirnya tersadar. Ia buru-buru berdiri dan naik ke belakang skuter. Wanita itu menginjak pedal gas, dan skuter itu meraung, melesat maju. Bang! Yamosa tiba-tiba bangkit dari semak-semak dan menembak. Peluru berdaya ledak tinggi dari pistol modifikasinya menyerempet skuter dan mengenai sebuah Chevrolet Suburban. Suburban itu bergetar hebat, melepaskan sebagian besar baja. Wanita itu membalas, MP5-nya melepaskan tembakan. Yamosa menghindari peluru yang datang dengan berbaring telungkup di tanah. Wanita itu tak ingin bertarung lagi, dan skuternya segera melaju meninggalkan medan pertempuran. "Siapa kau?" tanya Sean, suaranya bergetar. "Gu Kewen," kata wanita itu. "Gu Kewen? Saya dari Biro Asia CIA. Mulai sekarang, kau milikku," kata Sean. "Terima kasih, Pak." Senyum sinis tersungging di sudut mulut Gu Kewen dari balik helmnya. Di saat yang sama, Yamosa bangkit dari semak-semak. Ia menanggalkan jaket kulitnya. Ia melemparkannya ke rumput, masih berdarah. Itu bukan darah, melainkan gumpalan darah yang tersembunyi di balik pakaiannya. Direktur CIA Eropa berperan sebagai mayat, sementara pembunuh bayaran andalan FA, Yamosa, berperan sebagai luka tembak. Itu adalah pertarungan akting antara dua organisasi mata-mata besar. Dilihat dari hasilnya, adegan si cantik menyelamatkan pahlawan Yamosa lebih meyakinkan, dan aktingnya lebih superior. "Xia Feng, aku datang." Yamosa menatap hutan lebat di depannya dan berlari mengejarnya. Embusan angin bertiup, mengguncang hutan. Suaranya seperti berbisik, penuh belas kasih, mendesak umat manusia, bangsa-bangsa yang bertikai, untuk meletakkan pisau jagal mereka. Wus! Xia Feng melompat dengan cepat, melesat ke atas, melompati pohon tumbang berlumut. Beberapa tetes darah memercik dari luka di kaki kirinya, menetes ke batang pohon, berwarna merah tua yang mencolok. Ia telah membalut lukanya dengan kain yang dirobek dari tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan pendarahan. Jika diberi lebih banyak waktu,
Ia bisa menemukan banyak cara untuk mengeluarkan peluru dan menghentikan pendarahan. Tetapi agen lepas FA tidak akan memberinya waktu sebanyak itu. Waktu adalah kehidupan, dan setiap detik berharga. Saat kakinya menyentuh tanah, tubuh Xia Feng bergoyang, hampir jatuh. Rasa sakit yang menusuk di kaki kirinya membuatnya tersentak. Di belakangnya, sebuah suara berteriak, dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti di Jepang. Sekalipun ia tidak mengerti, ia bisa menebak bahwa si peneriak sedang menyampaikan informasi tentang keberadaannya kepada rekan-rekannya. Ia telah melarikan diri jauh-jauh ke sini, dan darahnya telah tertumpah di sini. Bahkan seseorang tanpa pelatihan pelacakan profesional pun dapat menemukannya dalam situasi ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan disusul oleh Yamosa dan anak buahnya. Xia Feng menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menusuk di kaki kirinya dan terus berlari. Meskipun kaki kirinya cedera, mengejar Xia Feng bukanlah hal yang mudah bagi agen lepas FA. Meski hanya memiliki satu kaki yang sehat, Xia Feng telah menguasai kungfu cahaya sekte Tang. Ia memindahkan berat badannya ke kaki kanan, hanya menggunakan kaki kirinya sebagai tumpuan saat mendarat. Dikombinasikan dengan inersia larinya, ia mampu mempertahankan kecepatan yang relatif cepat sambil meminimalkan kerusakan dan rasa sakit. 2 menit kemudian, Yamosa muncul di depan pohon mati yang dipanjat Xia Feng. Ia mencelupkan tangannya ke dalam darah yang tumpah di kayu mati itu, menyesapnya, dan menunjuk ke sisi lain. Darahnya masih hangat. Dia di depan. Kejar dia. Sekelompok besar agen lepas FA bergegas mendekat. 50 meter di depan, Xia Feng tertatih-tatih menembus hutan. Ia tak mampu bertahan lebih lama lagi. Semakin banyak darah mengalir dari kaki kirinya, semakin lemah ia. Kehilangan darah memengaruhi jantung dan otak, yang pada gilirannya berdampak langsung pada fungsi organ dan saraf. Jaraknya hanya beberapa puluh meter, tetapi rasanya seperti ia baru saja lari maraton penuh, siap pingsan kapan saja. Dia di sana. Seseorang tiba-tiba berteriak dalam bahasa Inggris dari belakang. Bang, bang, bang. Da-da-da. Paduan suara tembakan terdengar, memecah ketenangan hutan. Peluru beterbangan menembus pepohonan, mengguncang batang pohon, dan menerbangkan serpihan kayu. Namun, agen lepas FA jelas tidak ingin membunuh Xia Feng. Sebagian besar tembakan mereka mengenai pepohonan di sekitarnya. Beberapa mengarah ke kakinya, tetapi untuk mengenainya sambil berlari membutuhkan keberuntungan yang besar. Sialan! Umpat Xia Feng dalam hati, tiba-tiba membalas dengan jentikan jarinya. Agen lepas FA yang telah melaporkan jangkauannya tiba-tiba memiliki lubang berdarah di antara alisnya. Agen lepas FA ingin menangkap mereka hidup-hidup, tetapi Xia Feng ingin membunuh mereka. Jika ia memiliki senapan runduk XL2500 dan dapat menjaga jarak 2 km dari agen lepas FA, ia pasti akan menghabisi semua anak buah Yamasa. Namun itu mustahil. Kedua kondisi ini saat ini tidak memungkinkan. Xia Feng membunuh salah satu pengejarnya dengan satu tembakan, dan para pengejarnya akhirnya melambat. Xia Feng menggertakkan gigi dan terus berlari. 30 meter kemudian, ia tiba-tiba mendengar suara gemuruh air di depannya. Sebuah dorongan tiba-tiba menghantamnya, dan ia mengerahkan sisa tenaganya, mempercepat lajunya. Sederet pohon tertinggal di belakang, dan sebuah tebing terbentang di depan. Sebuah sungai besar mengalir deras dari hutan, membentuk air terjun di permukaan tebing. Xia Feng berdiri di tepi tebing dan melirik ke bawah, memperkirakan kedalamannya 30 meter. Menyelam dari ketinggian seperti itu sangat berbahaya. Namun, ia hanya ragu-ragu selama setengah detik sebelum melompat. Melompat dari tebing memang berbahaya, tetapi dibandingkan dengan ditangkap oleh FA, ia akan memilihnya lebih dari 1000 kali. Boom! Tubuh Xia Feng terbanting ke kolam di bawah air terjun seperti bola meriam, dampak dahsyatnya hampir membuatnya pingsan. Tepat ketika pikirannya linglung dan hampir pingsan, energi ajaib itu kembali mengalir di otaknya. Pikirannya langsung jernih, dan tubuhnya seakan melonjak kuat. Rasanya seperti mesin yang tiba-tiba kehilangan daya lalu tiba-tiba mengaktifkan sumber daya cadangannya. Sungguh ajaib. Airnya sedingin es, dan tubuh Xia Feng terhenti sesaat sebelum menghantam bebatuan di dasar kolam. Tiba-tiba, peluru berjatuhan dari atas. Peluru-peluru itu menemui hambatan di dalam air, meninggalkan jejak gelembung. Xia Feng berpegangan erat pada bebatuan di dasar kolam dan meringkuk di bawahnya. Peluru-peluru berdesingan turun, tak terhitung jumlahnya. Di tebing, Yamosa tiba-tiba mengangkat tangan. Berhenti. Semua agen bebas FA berhenti menembak dan menatap kolam air terjun yang bergolak, tetapi Xia Feng tidak muncul. Arus deras, dan tidak ada tanda-tanda darah menodai air. Xia Feng seakan meleleh ke dalam air, dan tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba, sirene melengking meraung di kejauhan, dan sebuah helikopter serang muncul di langit. Yamosa mendesah, mundur. Sekelompok besar agen bebas FA menghilang ke dalam hutan lebat. Xia Feng muncul dari kolam di bawah air terjun dan hanyut ke hilir. Suara tembakan yang dahsyat terdengar dari kejauhan.
Masalah ini tidak akan dimulai atau berakhir sesuai keinginan Yamosha, dan Jerman serta CIA bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Sebelumnya, Yamosha lah yang memimpin agen-agen FI yang menyergap konvoi yang mengangkut Xia Feng, memanfaatkan waktu, lokasi, dan persenjataan berat. Kini, CIA dan pasukan khusus Jerman telah turun tangan, mencari dan memburu agen-agen lepas FI dari udara dan darat. Xia Feng tidak lagi peduli siapa yang akhirnya akan memenangkan pertempuran ini atau berapa banyak agen lepas FI yang akan lolos hidup-hidup. Situasi saat ini menguntungkannya, karena CIA dan Jerman akan percaya bahwa FA telah menculiknya. Mereka akan mengejar agen-agen lepas FA dengan panik, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Oleh karena itu, baik CIA, Jerman, maupun agen-agen lepas FA tidak akan mengejarnya. Sungai itu sedingin es, dan risikonya signifikan. Tetapi Xia Feng tidak berani memanjat keluar dengan gegabah. Hanya di dalam air ia bisa lolos tanpa meninggalkan jejak. Begitu ia mencapai tepi sungai, jejak kaki dan noda darahnya akan menjadi petunjuk bagi Jerman dan CIA untuk melacaknya. Terlebih lagi, hanyut ke hilir jauh lebih cepat daripada tertatih-tatih di darat. 1 jam kemudian, Xia Feng melepaskan batang kayu yang dipegangnya, meraih dahan di tepi sungai, dan memanjat ke darat. Tempat ini berjarak sekitar 10 km dari air terjun tempat ia melarikan diri. Pada jarak itu, meskipun masih belum sepenuhnya aman, tidak ada peluang untuk pencarian. Xia Feng melirik ke langit, lalu dengan cepat menyelam ke dalam hutan yang berjajar di tepi sungai. Ia kini harus berjaga-jaga tidak hanya terhadap agen CIA dan Jerman, tetapi juga terhadap drone dan satelit di langit. Xia Feng tidak melangkah terlalu jauh ke dalam hutan. Begitu masuk, ia berhenti. Ia duduk di tanah, merobek celananya, dan memperlihatkan luka di pahanya. Luka di pahanya masih berdarah, dan ada tanda-tanda peradangan di sekitarnya. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan ia segera melihat peluru yang tertancap di daging. Kedalamannya sekitar 4 cm di dalam luka. Mustahil untuk dikeluarkan dengan tangannya. Pinset akan memudahkan proses mengeluarkan peluru, tetapi ia tidak punya apa-apa selain pistol. Tidak ada alat bedah, tidak ada anestesi, dan tidak ada perawat yang menarik. Tidak ada apapun di tempat ini kecuali pepohonan dan bebatuan. Namun, peluru itu harus dikeluarkan, dan pendarahannya harus dihentikan. Jika tidak, bahkan Superman terkuat pun akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Mata Xia Feng mengamati area itu, dengan cepat tertuju pada sebuah pecahan batu. Batu itu tipis dan tampak tajam. Itu dia, pisau bedahku. Xia Feng bergerak dan mengambil pecahan itu. Semenit kemudian, Xia Feng, sambil menggigit tongkat kayu dan pecahan batu tajam di tangannya, menahan rasa sakit yang luar biasa dan perlahan-lahan mengiris lukanya. Setelah membuka lukanya, Xia Feng menggigit tongkat itu erat-erat dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam lubang peluru, mendorongnya sedikit demi sedikit. Proses itu sungguh menyiksa. Rasa sakitnya berlipat ganda setiap kali ia maju. Rasa sakit yang terus menumpuk menyiksa sarafnya dan menghancurkan tekadnya. Orang normal tak akan pernah sanggup menahan rasa sakit seperti itu, karena rasa sakitnya melebihi batas manusia. Dengan tingkat rasa sakit seperti ini, orang normal pasti sudah pingsan sejak lama, apalagi melanjutkannya. Namun Xia Feng masih bisa melanjutkan. Setiap kali ia hampir pingsan, otaknya akan melepaskan energi ajaib, menjaga pikirannya tetap berfungsi normal dan waspada. Jari Xia Feng akhirnya menyentuh kepala peluru. Ia menurunkannya di sepanjang tepi, lalu meraih pangkalnya dan mengangkatnya dengan tajam. Darah menyembur keluar, dan kepala peluru muncul dari luka. Huf Xia Feng terengah-engah. Rasa sakitnya menusuk, namun pikirannya tetap jernih, tanpa sedikit pun rasa kantuk. Keadaan itu sungguh aneh. Yamosha, inilah yang kau berikan padaku. Jika aku punya kesempatan, aku akan membiarkanmu merasakannya juga, gumam Xia Feng dalam hati. Wajahnya basah oleh keringat dan giginya meringis kesakitan. Namun senyum kejam masih tersungging di sudut mulutnya. Tanpa sempat meredakan rasa sakit, Xia Feng mengambil pistol yang direbutnya dari Sean, mengeluarkan magasinnya, dan mengeluarkan 2 peluru. Ia kemudian menemukan sebuah batu dan memecahkan selongsongnya, menuangkan bubuk mesiu dari satu ke batu dan yang lainnya ke luka di kaki kirinya. 2 menit kemudian, Xia Feng memukul bubuk mesiu di batu itu dengan batu kecil, dan langsung terbakar. Ia meletakkan jerami yang telah disiapkannya ke api dan kemudian meletakkan jerami yang terbakar itu ke luka di kaki kirinya. Dengan suara aneh, api menyembur dari luka di paha. Xia Feng tiba-tiba memeluk kaki kirinya, menggertakkan giginya untuk menahan jeritan. Lukanya kini telah diobati. Xia Feng membalutnya sebentar dengan kain dan berjalan ke hilir, mengikuti arah dasar sungai. Malam tiba. Kota Düsseldorf bermandikan cahaya, memandang ke bawah dari langit malam bagai permata di tepi sungai Rhine. Malam ini berbeda dari biasanya. Jalanan Düsseldorf dipenuhi tentara Jerman yang bersenjata lengkap. Mereka sangat sensitif terhadap individu berkulit kuning, dan hampir selalu mendekati dan menginterogasi pria berkulit kuning,
memeriksa KTP dan memverifikasi identitas mereka. Ini baru permukaannya. Di tempat-tempat seperti stasiun kereta bawah tanah, bandara, dan hotel, agen CIA berjas hitam juga melakukan rutinitas yang sama. Mereka hanya menahan diri untuk tidak menginterogasi siapapun. Namun, jika mereka melihat target yang mencurigakan, mereka akan diam-diam mendekati dan mengepungnya. Baik Jerman maupun CIA, mereka memiliki satu target Xia Feng. Pertempuran antara Jerman, CIA, dan FA telah lama berakhir. Mereka gagal menangkap Ye Mosha, dalang dibalik penyergapan Konfau, tetapi mereka telah memastikan satu hal, Xia Feng tidak ditangkap oleh FA. Ia telah melarikan diri. Oleh karena itu, perburuan besar-besaran dan menyeluruh pun dilakukan. Kini, seluruh kota Düsseldorf bagaikan penjara raksasa. Tak hanya dihantui agen CIA, polisi, dan tentara Jerman, tetapi juga satelit mata-mata CIA dan puluhan drone. Namun Xia Feng telah lenyap, bagaikan ikan yang hilang di lautan. Di mana Xia Feng? CIA dan Jerman ingin tahu. Begitu pula Long Bing dan Tang Yuyan. Di ruang bawah tanah sebuah restoran Cina di Düsseldorf, sebuah televisi menayangkan berita. Di layar, seorang pembawa berita wanita berdiri di depan pintu masuk Rheinmetall, mewawancarai seorang wanita Jerman yang menggairahkan. Bukankah itu wanita Jerman itu? Tang Yuyan langsung mengenali wanita yang sedang diwawancarai, Sylvia. Long Bing menatap Sylvia di TV. Dengan papan nama Rheinmetall di belakangnya, tatapannya dingin. Nona Sylvia, saya menerima informasi bahwa telah terjadi insiden serius di Rheinmetall. Apakah operasi militer dan polisi yang sedang dilakukan juga disebabkan oleh insiden ini? Mohon beritahu saya, kata pembawa berita itu. Sylvia berkata, sekelompok teroris menyerang rumah Tuan Mark Amin. Mereka mencoba menculiknya tetapi gagal. Namun, Tuan Xia Feng, yang berasal dari pabrik militer Leima Tiongkok dan sedang melakukan pertukaran teknis dengan perusahaan kami, diculik oleh para teroris. Militer dan polisi sedang berusaha menyelamatkan Tuan Xia. Dia orang yang sangat baik. Saya berdoa untuknya dan berharap dia selamat. Apakah Tuan Mark Amin baik-baik saja? Dia sedang dirawat di rumah sakit, itulah sebabnya saya berdiri di sini. Dia tidak dalam kondisi yang layak untuk diwawancarai sekarang. Apakah serangan teroris ini terkait dengan kebijakan pengungsi kita? Mungkin juga tidak. Saya hanya orang biasa. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Saya hanya berharap tentara dan polisi kita dapat menyelamatkan Tuan Xia dari para teroris itu. Wawancara berlanjut, tetapi emosi Tang Yuyan sudah tak terkendali. Dia menendang kotak bir dan berteriak dengan marah, wanita pengoda itu berbohong. Mereka jelas-jelas menculik Xia Feng, dan sekarang mereka bilang itu teroris. Tak tahu malu. Long Bing berkata dengan dingin, dia orang Jerman. Mengingat situasi saat ini, apa yang dia katakan pasti sudah direncanakan sejak lama. Tang Yuyan menendang kotak bir itu lagi, langsung menghancurkannya. Menurut intelijen kami, Jerman dan Amerika tidak memenangkan pertempuran di jalan raya itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, Xia Feng dibawa pergi oleh kelompok itu. Kedua, Xia Feng melarikan diri saat perkelahian itu, kata Long Bing. Tang Yuyan akhirnya tenang. Menurutmu, kemungkinan yang mana? Saat ini, jalanan di luar penuh dengan tentara dan polisi Jerman, dan agen CIA sedang mencari seseorang. Petugas intelijen kami telah membawa kembali informasi bahwa tentara dan polisi Jerman sedang menginterogasi orang-orang muda berkulit kuning di jalanan, beberapa memegang potret Xia Feng. CIA sedang mencari di bandara, stasiun kereta bawah tanah, dan hotel, dan bahkan telah mengerahkan beberapa drone. Long Bing menatap Tang Yuyan. Menurutmu apa kemungkinannya? Tang Yuyan balas menatap Long Bing. Maksudmu, Xia Feng memanfaatkan kekacauan antara kedua belah pihak untuk melarikan diri? Long Bing mengangguk. Kemungkinan 90%. Sepertinya itulah alasan ketenangannya. Lalu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita cari dia sekarang. Dia pasti butuh bantuan kita. Tang Yuyan tiba-tiba bersemangat. Tenang. Long Bing berkata dingin, jangan biarkan hormonmu memengaruhi IQ-mu. Jalanan penuh dengan orang-orang yang mencoba menangkap Xia Feng. Apa kau pikir kita tidak masuk dalam daftar buronan Jerman dan CIA? Jika kita keluar, kita tidak hanya tidak akan bisa membantu Xia Feng, kita juga akan menjadi beban dan menyusahkannya. Apa kita akan menunggu di sini saja? Ya, kita harus tetap di sini dan menunggu. Dia tahu pos keamanan ini dan dia pasti akan mencari kita. Kau yakin dia akan mencari kita? Aku yakin. Kau mengenalnya sebaik itu? Setidaknya lebih baik daripada dirimu sendiri. Tang Yuyan memelototi Long Bing dan terdiam. Ia merasa Long Bing sedang pamer. Jalanan sunyi dan sepi di pagi hari. Lampu-lampu jalan tampak sepi. Sesosok gelap tiba-tiba muncul dari sabuk hijau di pinggir jalan, tertatih-tatih menyeberang jalan, lalu menyeberangi sepetak rumput menuju sebuah rumah. Pihak Jerman dan CIA sama-sama mencari Xia Feng, tetapi ia berada tepat di bawah hidung mereka.
Xia Feng pergi ke belakang rumah, membuka paksa jendela dengan kawat, dan memanjatnya. Rumah itu besar, dengan dekorasi, furnitur, dan peralatan mewah. Jelas bahwa itu adalah rumah kelas menengah Jerman. Xia Feng berjalan melewati ruang tamu dan menuju dapur, di mana ia menemukan sebotol jus dan sosis matang di lemari es. Ia tak repot-repot mencuci tangan atau mematuhi etika makan, melainkan mengambil sosis dan mulai mengunyahnya, lalu meneguk jusnya lagi. Ia kelaparan. Beberapa menit kemudian, Xia Feng telah mengisi perutnya dan dengan hati-hati naik ke lantai 2. Ia tiba di pintu sebuah kamar, dan mata kirinya sedikit berkedut saat pemandangan di dalamnya tiba-tiba menarik perhatiannya. Kamar di balik pintu itu adalah sebuah asrama, dan 2 wanita berbaring di tempat tidur. Mereka berpelukan erat, penampilan mereka yang penuh kasih sayang dan manis. Di meja samping tempat tidur terdapat beberapa mainan silikon, tersusun berantakan. Di dinding di atas tempat tidur tergantung foto pernikahan berbingkai, tetapi tidak ada pria di foto itu, hanya 2 wanita. Ya ampun, ini rumah lesbian? Xia Feng mengerutkan kening. Ia sangat membutuhkan pakaian pria yang bersih, tetapi di rumah 2 wanita itu, ia jelas tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya mendorong pintu dengan lembut dan berjingkat menuju meja samping tempat tidur yang penuh dengan mainan silikon. Bagi orang biasa, barang-barang itu hanyalah mainan untuk menyenangkan perempuan, tetapi baginya, barang-barang itu adalah bahan utama untuk membuat masker kulit manusia. Beberapa menit kemudian, ia meninggalkan ruangan, tak hanya membawa mainan-mainan itu, tetapi juga banyak kosmetik, 1 set pakaian perempuan, dan sebuah wig emas. Cahaya fajar mengusir kegelapan, dan kota Düsseldorf yang tertidur pun terbangun. Sungai Rhine yang biru berkilauan bagai pita di bawah sinar matahari pagi. Sebuah taksi berhenti di sebuah jalan, dan seorang perempuan jangkung berambut pirang keluar. Ia mengeluarkan 20 euro dari dompetnya, menyerahkannya kepada pengemudi, lalu berjalan menyusuri trotoar. 2 polisi Jerman mendekat, salah satunya berbicara melalui walkie-talkie sambil berjalan. Si pirang itu melewati mereka. Berhenti! Teriak salah satu polisi Jerman itu tiba-tiba. Si pirang membeku, menoleh ke belakang. Ia melihat kedua polisi Jerman itu berlari ke arah seorang pemuda Asia di trotoar, memojokkannya dalam sekejap mata. Tolong tunjukkan kartu identitasmu, kata salah satu polisi Jerman itu. Maaf, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti, kata pemuda itu dalam bahasa Mandarin. KTP. Saya benar-benar tidak mengerti. Bisakah Anda berbahasa Inggris? Bahasa Korea juga tidak masalah. Si pirang menoleh dan terus berjalan. Di ujung jalan terdapat sebuah restoran Cina yang dikelola oleh seorang Tionghoa. Restoran itu hanya buka untuk makan siang dan makan malam. Hari sudah pagi dan tidak ada pelanggan di restoran itu. Ketika si pirang melewati pintu restoran, seorang pelayan sedang mengepel lantai, dan seorang pria Asia parubaya berdiri di belakang meja kasir menggunakan kalkulator untuk menghitung tagihan. Si pirang masuk. Maaf, Bu, kami belum buka. Pelayan yang sedang mengepel lantai berkata dalam bahasa Jerman yang kaku. Si pirang tidak berbicara dengannya dan langsung berjalan ke arah pria parubaya yang sedang menghitung tagihan. Halo, Bu, kami belum buka. Silakan kembali lagi nanti siang. Pelayan itu mengejarnya, tetapi tidak berani mengulurkan tangan dan menangkap si pirang. Pria di belakang meja kasir menatap Xia Feng. Matanya dipenuhi kewaspadaan dan kehati-hatian. Ia bertanya ragu-ragu. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Seperti yang Anda lihat, ini bukan jam operasional kami. Si pirang merendahkan suaranya. Permisi, di mana saya bisa membeli tiket pertandingan kandang Düsseldorf? Suara si pirang terdengar aneh, setengah laki-laki dan setengah perempuan, memancarkan aura waria. Pria di balik konter tertegun sejenak sebelum menambahkan, kebetulan sekali. Saya juga penggemar Düsseldorf. Kebetulan saya punya tiket kandang cadangan, dan saya bisa memberikannya kepada Anda. Berapa yang bersedia Anda bayar? 21 euro, kata si pirang. Silakan ikuti saya. Pria parubaya itu meninggalkan konter dan menuju ke restoran. Si pirang mengikutinya ke sebuah gudang. Memasuki gudang, pria parubaya itu tiba-tiba berbalik. Sebuah pistol tertancap di kepala si pirang. Ia bertanya dengan dingin, siapa Anda? Si pirang menjawab dalam bahasa Mandarin, Anda tidak punya wewenang. Minta, kepala seksi Long untuk keluar dan menemui saya. Sebelumnya, aksen si pirang terdengar seperti perempuan murahan, tetapi sekarang seperti aksen pria sejati, berbicara dalam bahasa Mandarin asli. Anda, pria parubaya itu tampaknya telah menebak identitas orang di hadapannya, tetapi ia masih belum bisa mempercayainya. Orang yang ia tebak adalah seorang pria yang sedang diburu di seluruh kota oleh Jerman dan CIA, sementara yang berdiri di hadapannya adalah seorang wanita sungguhan, dengan wajah wanita, area dada yang menjulang tinggi, dan bokong yang kencang. Si pirang menarik syal dari lehernya, memperlihatkan jakun seorang pria. Pria parubaya itu langsung mengerti, mengangguk,
dan berjalan ke sudut. Ia mengangkat karpet kotor, memperlihatkan papan kayu persegi. Ia membuka papan itu, memperlihatkan saluran unduh di bawahnya. Penasihat Xia, silakan masuk. Dua kepala seksi ada di bawah. Suara pria parubaya itu penuh hormat. Wanita pirang yang berdiri di depannya memang Xia Feng, seorang penasihat Biro 101. Dengan teknologi pembuatan topeng kulit manusia yang dipelajari dari ayahnya, Xia Changhe, ditambah kemampuan mata kirinya, jika ia ingin menyamar sebagai orang lain, kemiripannya bisa mencapai 90%. Kini, pihak Jerman dan CIA Amerika sedang mencarinya di seluruh kota Düsseldorf, tetapi ia tetap datang. Xia Feng membungkuk dan masuk ke lorong bawah tanah. Pria parubaya itu menutupinya dengan papan kayu dan karpet. Tidak ada seorang pun di ruang bawah tanah. Sebuah TV sedang menayangkan program berita. Ada 2 botol bir Jerman di antara kedua sofa, serta sepiring daging panggang dan setumpuk kacang. Ada beberapa kulit kacang berserakan di meja dan lantai. Jelas bahwa seseorang telah minum dan menonton berita. Xia Feng berhenti sebelum berjalan keluar dari lorong bawah tanah dan berkata, "Jangan gugup. Ini aku. Aku akan masuk sekarang. Jangan diam-diam. Aku terluka." Begitu ia selesai berbicara, Long Bing dan Tang Yuyan, yang bersembunyi di kedua sisi lorong, tiba-tiba muncul. Mendengar suaranya, Tang Yuyan dan Long Bing sama-sama memastikan bahwa itu adalah Xia Feng. Namun, ketika melihat si pirang berdiri di hadapan mereka, kedua wanita itu membeku sesaat, membeku di tempat. Xia Feng mengulurkan tangan dan melepas topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wujud aslinya. Long Bing menghela napas lega, hatinya dipenuhi kegembiraan, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Baru kemarin, ia berpikir takkan pernah bertemu Xia Feng lagi, namun kini, ia muncul di hadapannya lagi. Semua terasa seperti mimpi, mimpi tentang hidup dan mati yang telah mengungkapkan betapa dalamnya ia mencintainya, hingga tak terpisahkan. Senyum Xia Feng tersungging, cerah, alami, dan penuh percaya diri. Long Bing tak bisa lagi menahan emosinya dan berjalan ke arahnya. Bahkan di depan Tang Yuyan, ia akan memeluknya dan menciumnya. Namun, sebelum Long Bing sempat mencapai sisi Xia Feng, Tang Yuyan kehilangan kendali. Sambil merintih, ia mati-matian melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat, seolah takut ia akan pergi lagi. Long Bing membeku di tempat, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Semua yang ia lakukan dengan Xia Feng adalah hal biasa, karena ia adalah kekasihnya dan mereka telah tidur bersama berkali-kali. Tapi apa gunanya Tang Yuyan begitu dekat dengan Xia Feng? Siapakah ia baginya? Xia Feng merasa malu. Ia ingin memeluk Long Bing, tetapi wanita yang meringkuk di pelukannya adalah putri sulung Kelantang. Tang Yuyan begitu penyayang dan manja seperti anak kucing dalam pelukannya, dan ia tak mungkin begitu saja mendorongnya. Bukan? Kau tahu? Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Kemarin, ketika kau menyelamatkanku dengan pistol yang diarahkan ke kepalamu, aku. Tang Yuyan mengucapkan aku beberapa kali, tetapi sisa kalimatnya tersendat. Jika Long Bing tidak ada, ia mungkin akan mengatakannya. Long Bing berdeham. Tang Yuyan tampak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Wajahnya memerah, dan ia melepaskan Xia Feng. Kemudian, ia memutar bola matanya ke arah Long Bing. Apa yang kau katakan? Kita punya ikatan batin yang dalam. Long Bing tak berkata apa-apa. Ia berjalan menghampiri Xia Feng, tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Xia Feng, dan mencium bibirnya. Tang Yuyan, Shen Tutianyin, biarkan mereka sendiri. Kekasih, pihak ketiga, persetan dengan semua pendapat duniawi itu. Akulah Long Bing, seorang wanita yang berani mencintai, membenci, bertindak, dan bertanggung jawab. Tang Yuyan menatap Long Bing dan Xia Feng dengan takjub, yang saling berpelukan. Ciuman yang berapi-api dan penuh gairah itu membuatnya tersipu, dan ia merasa seperti berendam dalam cuka. Bahkan udara pun terasa asam. Tang Yuyan juga berdeham. Long Bing tampak tak menyadari suara Tang Yuyan. Sebenarnya tidak masalah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi begitu dia mengatakannya, dia malah menggunakan lidahnya untuk membuka paksa gigi Xia Feng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xia Feng sedikit bingung. Ceka. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Apa kalian pikir aku udara? Tang Yuyan tidak tahan lagi. Long Bing akhirnya melepaskan Xia Feng dan berkata dengan tenang. Apa yang kau katakan? Ini hanya ikatan yang dalam antar rekan. Bah, apa kau yakin ini bukan hanya pertemanan antar teman seks? Kata Long Bing. Xia Feng terbatuk canggung. Jangan berdebat, biar ku beritahu rencanaku. Rencana kabur? Kata Long Bing. Bos Si sudah membuat rencana. Kita tinggal menunggu di sini saja. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Mata Tang Yuyan dan Long Bing secara bersamaan tertuju pada wajah Xia Feng.
Rencana apa lagi yang dia miliki di saat kritis ini? 3 hari kemudian. Rhain Metal. Bos Barbie sepertinya kehilangan jiwanya akhir-akhir ini. Aku sangat mengkhawatirkannya. Seorang mekanik berbisik di bengkel finishing. Rekannya memandang Sylvia yang sedang memproses komponen di depan mesin perkakas pintar dan berkata, mungkin karena bocah Tionghoa itu. Sejujurnya, setelah bekerja dengan bocah Tionghoa itu begitu lama, menurutku dia orang baik. Dia mungkin mekanik dan insinyur listrik terbaik di Tiongkok, dan aku sangat mengaguminya. Sayang sekali orang sebaik dia diculik teroris. Jika teroris tidak menculik Tuan Xia, apakah kita masih harus tinggal di sini dan bekerja lembur? Jika Tuan Xia ada di sini, proyek itu pasti sudah selesai sejak lama. Tetapi sekarang kita harus bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Tuan Xia. Kita tidak memiliki keterampilan seperti Tuan Xia, kuharap kita tidak membuat kesalahan. Kalaupun ada yang salah, itu bukan salah kita. Aku hanya khawatir dengan bos besar kita, Barbie. Sepertinya dia sangat menyukai bocah Tionghoa itu. Sayangnya, jika dia jatuh ke tangan teroris, kemungkinan besar bocah Tionghoa itu tidak akan pernah selamat. Dia mungkin tidak akan pernah bertemu bocah Tionghoa itu lagi seumur hidupnya. Tidak masalah kalau dia tidak bisa bertemu dengannya, aku masih di sini. Aku bisa menjaganya seumur hidupnya. Hei, aku masih di sini. Kalaupun aku tidur dengannya, aku akan jadi yang pertama, kan? Percakapan kedua masinis itu memanas. Sylvia menyelesaikan pekerjaannya dan mengumumkan, semuanya, urutkan komponen yang sudah jadi dan kirim ke bengkel Thunder Dragon. Lalu kita pulang. Para masinis di bengkel finishing dengan cepat menyortir komponen yang sudah jadi, memasukkannya ke dalam kotak, dan mengirimkannya ke bengkel Thunder Dragon. Bengkel Thunder Dragon adalah fasilitas baru Xia Feng, tempat ia membangun lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale, serta mesin perkakas pintar Thunder Dragon. Nama Thunder Dragon diciptakan oleh Rhain Metal setelah Xia Feng diculik. Sylvia juga mengemas komponen-komponen yang sudah jadi dan membawa kotak-kotak itu ke bengkel Thunder Dragon. Di dalam, Mark Amin sedang berbincang dengan beberapa insinyur senior Rhain Metal. Melihat Sylvia masuk, Mark Amin melambaikan tangan dan berkata, Sylvia, kemarilah. Sylvia meletakkan kotak berisi komponen-komponen itu di lantai dan berjalan mendekat. Tuan Mark Amin, ada yang bisa saya bantu? Mark Amin tidak langsung mengatakan apa yang harus dilakukan. Ia malah meminta beberapa insinyur senior untuk pergi. Setelah mereka pergi, ia berkata, Xia Feng diculik. Masalah ini? Sylvia mencibir, Tuan Mark Amin, saya ada di sana hari itu. Saya tahu persis apakah Tuan Xia diculik atau tidak. Jangan katakan itu lagi. Saya sudah memberikan wawancara kepada media sesuai dengan pernyataan yang Anda siapkan untuk saya. Apa yang Anda inginkan dari saya? Saya berbohong, dan hati nurani saya dikutuk oleh hati nurani saya sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Mark Amin tersenyum dan berkata, Nona Sylvia, Anda melakukan ini bukan untuk saya, tetapi untuk kepentingan Jerman kita. Politik selalu buruk, penuh kebohongan dan tipu daya. Apakah Anda memanggil saya ke sini untuk membicarakan ini? Tentu saja tidak. Mark Amin berkata, Xia Feng sudah tidak ada lagi di sini, dan pekerjaan yang ditinggalkannya kini menjadi tanggung jawab Anda. Anda harus menyelesaikan perakitan lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale, serta mesin perkakas pintar Thunder Dragon, yang juga sangat penting. Kami membayar harga yang sangat mahal untuk ini, dan kami harus membuatnya bernilai. Sylvia berkata, Tuan Xia hampir menyelesaikan pekerjaannya, dan sisanya tidak rumit. Para insinyur itu sekarang dapat menyelesaikannya. Anda dan Xia Feng telah bekerja sama cukup lama, dan Anda juga ahli mesin terbaik di perusahaan kami. Kami telah mengevaluasi bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk menyelesaikan bagian terakhir ini. Jangan menolak, ini keputusan perusahaan, lakukan saja. Mark Amin mengulurkan tangan dan menepuk bahu Sylvia, tersenyum, lalu berkata, kerjakan pekerjaan ini dengan baik, dan perusahaan akan memberimu promosi dan kenaikan gaji. Sylvia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Mulai sekarang, kau bebas masuk ke bengkel ini sampai kau menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan Xia Feng. Itu saja, selamat tinggal. Mark Amin meninggalkan bengkel Leilong. Namun, Sylvia tetap berdiri di sana, sedikit teralihkan. Bos Barbie, kata seorang masinis sambil tersenyum. Selamat. Pastikan untuk mentraktir kami minuman setelah kau mendapat promosi dan kenaikan gaji. Sylvia tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Para masinis dari bengkel finishing meninggalkan bengkel Leilong satu persatu. Sylvia membawa komponen-komponen yang telah ia proses ke mesin perkakas cerdas Leilong yang belum selesai. Kemudian ia berdiri di sana dengan linglung lagi. Bengkel Leilong kosong, tetapi ia seolah melihat kehadiran Xia Feng. Xia Feng bekerja dengan saksama. Sesekali menyeka keringat di dahinya dan tersenyum padanya. Apakah aku merasa bersalah? Atau apakah aku jatuh cinta padanya? Sylvia tiba-tiba berpikir dalam hati. Ia tersenyum kecut,
menggelengkan kepala, lalu meninggalkan bengkel Leilong. Tak ada kisah cinta yang tak terlupakan antara dirinya dan Xia Feng. Mungkin karena ia telah membujuk Xia Feng ke rumah Mark Amin lalu berbohong kepada media saat wawancara, yang semuanya membebani hati nuraninya. Mungkin, ia juga sedikit menyukai Xia Feng. Lagi pula, wanita mana yang tak menyukai pria sehebat itu? Ia sendiri tak tahu mengapa Xia Feng begitu melekat di hatinya. Setelah meninggalkan Rheinmetall, Sylvia kembali ke rumahnya di Düsseldorf. Ia membuka pintu dan meraih lampu. Namun sebelum ia sempat meraihnya, pintu terbanting menutup di belakangnya. Siapa? Sylvia menegang, berbalik untuk melihat. Tepat saat itu, sebuah tangan menghantam arteri karotisnya. Ia mengerang dan jatuh lemas ke pelukan pria itu. Dengan bunyi klakson pelan, lampu pun menyala. Jika Sylvia bisa membuka matanya saat itu juga, ia akan melihat pria yang telah berlama-lama di benaknya, berdiri di hadapannya. Maaf, kau bisa berbohong kepada dunia demi Jerman, dan aku akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku demi negaraku, kata Xia Feng. Ia mengangkat Sylvia dan berjalan ke kamarnya. Sylvia tak bisa mendengarnya seperti ini. Bahkan jika ia bangun lebih siang, ia tak akan tahu apa yang terjadi. Di kamar Sylvia, Long Bing dan Tang Yuyan telah menunggu kedatangan Xia Feng. Long Bing memegang sebuah kotak hitam, dan saat Xia Feng membaringkan Sylvia di tempat tidur, ia membukanya. Kotak itu berisi barang-barang yang telah disiapkan Xia Feng sendiri selama 3 hari terakhir silikon untuk masker kulit manusia, pewarna rambut, dan wig mewah yang serasi dengan rambut pirang bergelombang Sylvia. Tang Yuyan mengeluarkan pita pengukur, mengukur tinggi badan Sylvia, dan berkata, 1,82 meter, hanya 73 cm lebih pendek darimu. Kalau kau pakai sepatu datar, tak seorang pun akan memperhatikan. Ikal tambahan di rambut bergelombangnya akan lebih dari cukup untuk menutupi 3 cm itu. Serahkan ini padaku, kata Xia Feng. Kita harus meninggalkan Jerman setelah operasi malam ini, jadi Bing, pergilah dan buat persiapan yang diperlukan. Long Bing mengangguk. Aku akan mulai rencana retret sekarang. Tang Yuyan bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Xia Feng berkata, aku perlu melepas pakaiannya, termasuk celana dalamnya. Dan aku perlu tahu ukuran dada dan pinggulnya. Pastikan untuk mengukurnya. Mulut Tang Yuyan sedikit menganga. Apakah kau akan menyamarkan area dada dan pinggulnya juga? Xia Feng berkata, pinggulnya bisa dibuat lebih sederhana, tetapi area dada wanita sangat menarik. Sylvia memiliki bentuk tubuh yang indah, dan banyak pria akan melirik area dadanya. Jika tiba-tiba menyusut, bahkan jika aku berusaha sebaik mungkin merias wajahku, itu akan menjadi cacat. Tang Yuyan mengangkat bahu. Baiklah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan, membuka resleting pakaian kerja Sylvia, lalu melepaskan kaitan beranya. Area dadanya yang seputih salju dan montok terekspos, seperti sebuah karya seni yang diukir dari batu giok putih di bawah cahaya. Long Bing, yang baru saja sampai di pintu, menoleh dan tersenyum pada Xia Feng. Tanpa berkata apa-apa, ia menghilang di balik pintu. Tang Yuyan dengan cepat menelanjangi Sylvia hingga telanjang bulat. Ia memelototi Xia Feng dengan niat jahat, kau dapat tawaran menarik. Xia Feng tersenyum kecut, mulai bekerja. 1 jam kemudian, mobil Sylvia tiba di gerbang Rheinmetall lagi. Penjaga gerbang melihat Sylvia di kursi pengemudi dan menyapanya dengan senyuman. Nona Sylvia, Anda belum pulang? Kenapa Anda di sini lagi? Lembur, kata Sylvia, suaranya agak malas. Penjaga memeriksa kartunya, membuka gerbang elektronik, dan membiarkan Sylvia masuk. Tanpa sepengetahuan penjaga, Sylvia yang asli terbaring telanjang di tempat tidurnya di rumah, tersenyum padanya. Wanita yang berbicara dengannya sebenarnya seorang pria. Dan pria inilah yang sedang dicari oleh agen Jerman, polisi, dan CIA Amerika di seluruh dunia. Xia Feng memarkir mobilnya di tempat parkir dan langsung menuju bengkel Leilong. 2 penjaga bersenjata berdiri di gerbang, masing-masing menatap area dada Xia Feng yang berisi silikon dengan senyum licik di bibir mereka. Nona Sylvia, apa yang Anda lakukan di bengkel selarut ini? Tanya seorang penjaga. Xia Feng berkata, saya tiba-tiba teringat tugas penting yang harus saya selesaikan. Saya tadinya tidak ingin datang, tetapi tidak ada cara lain. Tuan Mark Amin memberi saya pekerjaan dengan pria Tionghoa itu, dan saya harus mengemban tanggung jawab ini. Begitu, kata penjaga lain sambil tersenyum. Shift kita berubah pukul 12. Mau minum? Tentu, tidak masalah. Saya mungkin akan pulang lebih awal. Saya akan menemui Anda di luar. Xia Feng mengedipkan mata pada penjaga itu dan menyerahkan kartunya. Penjaga itu meliriknya sekilas sebelum menyerahkan kartu izin kepada Xia Feng. Xia Feng menyimpannya dan memasuki bengkel Thunder Dragon. Ia mengeluarkan perangkat elektronik kecil yang membantunya mengubah suaranya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika ini hanya pertukaran teknologi, aku tidak akan berada di sini. Tapi kau menginginkan bukan hanya teknologiku, tapi juga nyawaku. Aku harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keadilan, kan?
Kau menginginkan lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, atau mesin perkakas cerdas Thunder Dragon? Bermimpilah. Ia melangkah menuju mesin perkakas cerdas Thunder Dragon yang belum selesai. Ia merancang dan memproduksi segalanya di bengkel ini. Ia tahu bahwa menghancurkan sesuatu berarti menghancurkan segalanya. Dan baginya, itu masalah sederhana. Komponen presisi terpenting dari mesin perkakas cerdas Thunder Dragon adalah komponen titanium murni yang dibuat selama kompetisi dengan Sylvia. Persyaratan presisinya adalah 0,001 mikron. Tingkat presisi ini saat ini tidak dapat dicapai, dan Xia Feng adalah satu-satunya di dunia yang dapat mencapainya. Komponen ultra presisi ini sedang diproses pada mesin perkakas cerdas kecil di jalur produksi senapan serbu Gale. Xia Feng telah mengecilkannya. Tanpa komponen inti ultra presisi ini, mesin perkakas cerdas Thunder Dragon seberat 500 ton itu akan menjadi tumpukan besi tua. Namun, Xia Feng tidak berhenti di situ. Ia bahkan membuat beberapa modifikasi diam-diam pada program kendali yang telah ia rancang. Setengah jam kemudian, Xia Feng meninggalkan bengkel Thunder Dragon. Sylvia, selesai begitu cepat? Tanya seorang penjaga sambil tersenyum. Tidak apa-apa, sungguh. Hanya pekerjaan sederhana, kata Xia Feng. Suaranya kembali seperti suara wanita lesu dan menawan itu. Perangkat elektronik yang ia sembunyikan, yang memungkinkannya mengubah suaranya, adalah produk perang spionase Tiongkok, sangat canggih dan praktis. Apakah perjanjian kita sebelumnya masih berlaku? Tanya penjaga lain sambil menyeringai, tatapannya beralih ke area dada Xia Feng. Area yang dipenuhi silikon itu sungguh memikat. Xia Feng memutar bola matanya ke arah penjaga itu dan, tanpa berkata apa-apa, berjalan pergi sambil menggoyangkan pinggulnya. Apa maksudnya? Apa dia masih mau minum-minum dengan kita? Kau bodoh? Tatapan matanya barusan menunjukkan sikapnya. Haha, dia memang pengoda kecil. Jangan khawatir. Kita bertiga akan menikmati malam yang menyenangkan malam ini. Penjaga yang lain terkekeh tidak sopan. Ia sudah membayangkan adegan itu dalam benaknya. Ia berada di belakang Sylvia. Pria di sebelahnya berada di depan Sylvia. Lalu ia berganti posisi menjadi di bawah Sylvia. Namun dalam imajinasi kedua penjaga yang kacau itu, Xia Feng mengemudikan mobil Sylvia menjauh dari rehin metal. Lampu jalan redup. Xia Feng melirik rehin metal melalui kaca spion, yang perlahan menghilang dari pandangannya. Rehin metal adalah saingan industri militer Thunder Horse. Tetapi saingan ini akan segera ditinggalkannya, karena ia memikirkan seluruh rehin metal. Xia Feng mengalihkan pandangannya, senyum tersungging di bibirnya. Setengah jam kemudian, Xia Feng muncul kembali di kamar Sylvia. Sylvia masih tak sadarkan diri. Ia sama sekali tidak tahu Xia Feng ada di hadapannya, dan ia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya akan berubah karenanya. Xia Feng diam-diam memperhatikan Sylvia terbaring di tempat tidur, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia telah menggunakan identitas Sylvia untuk mendapatkan akses ke rehin metal dan menyabotase mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, yang krusial untuk produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Menghancurkan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon akan secara efektif memutus kemampuan rehin metal untuk memproduksi XL2500 dan senapan serbu Gale. Hal ini tidak dapat diterima oleh pemerintah Jerman, dan Sylvia dapat menghadapi tuntutan serius. Maaf, tapi aku tak punya pilihan. Kalau aku punya pilihan, aku tak akan pernah melakukan ini. Kau pernah menyatakan keinginanmu untuk bekerja di perusahaanku. Aku berjanji pintu industri militer Thunder Horse selalu terbuka untukmu. Kau bisa datang kapan saja. Aku akan mengganti semua yang kau hilangkan di Jerman, kata Xia Feng lembut. Sylvia tak bereaksi, ia tak bisa mendengar kata-kata Xia Feng. Xia Feng mengangkat selimut, memperlihatkan tubuh Sylvia. Semua pakaian Sylvia melekat padanya, termasuk bra dan celana dalamnya, jadi satu-satunya yang menutupinya hanyalah sehelai rumput emas. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia melihatnya, sensualitasnya tetap sangat memukau. Puncak-puncak area dadanya yang menjulang tinggi dan tertutup salju, permata kehancuran yang bertengger di atasnya. Perutnya yang rata dan berlumuran mentega, kakinya yang ramping dan menggairahkan, dan sosoknya yang dewasa. Segala sesuatu tentangnya masih begitu indah, menggairahkan dan memikat, hasrat untuk melakukan sesuatu padanya. Xia Feng menatap lekat-lekat tubuh Sylvia yang halus sejenak, lalu melepas pakaian, bra, dan celana dalamnya, lalu memakaikannya kembali pada Sylvia satu persatu. Akhirnya, ia mengenakan pakaiannya sendiri, menyelimuti Sylvia, dan pergi ke ruang kerjanya. Xia Feng mengamati ruang kerjanya sejenak, lalu mengambil buku A Song of Ice and Fire dari rak tempat Sylvia menandainya. Ia mengeluarkan pembatas buku itu dan menulis Sylvia, jika kau dalam kesulitan, datanglah padaku. Aku akan menjagamu. Kau seharusnya tahu cara menghubungiku. Setelah menulis ini, Xia Feng mengembalikan pembatas buku itu ke halaman-halaman A Song of Ice and Fire. Meninggalkan ruang kerja dan melewati kamar Sylvia, Xia Feng meliriknya sebelum berbalik dan pergi. Di lantai bawah,
Sebuah mobil station wagon tua membuka pintunya. Xia Feng masuk, dan mobil station wagon tua itu pun mulai melaju kencang. Sudah selesai? Tanya Long Bing, yang mengemudi. Xia Feng mengangguk. Semuanya sudah selesai. Masalah ini, jangan khawatir, aku tidak akan melaporkannya ke atasan, kata Long Bing. Tang Yuyan, yang duduk di kursi belakang bersama Xia Feng, juga berkata, aku juga tidak akan mengadu, tapi kau berutang budi padaku. Bagaimana kau akan membalasku? Xia Feng menyabotase mesin perkakas pintar Thunder Dragon milik Rain Metal, menghentikan produksi senapan runduk XL2500 dan lini senapan serbu Gale. Memang menguntungkan Thunder Horse Group dan tidak sepenuhnya merupakan tindakan balasan. Namun, langkah seperti itu pada akhirnya merupakan usaha besar. Sekalipun tindakan Xia Feng sempurna, jika para atasan mengetahuinya, pasti akan ada perlawanan. Bagaimana dengan Anina? Long Bing tiba-tiba teringat padanya. Xia Feng terdiam sejenak. Dia sudah membuat pilihannya. Dia ingin tetap di Jerman. Apa yang terjadi 2 hari terakhir ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia sudah lama bekerja di pabrik militer Le5. Pihak Jerman pasti akan meminta bantuannya, jadi kurasa dia tidak akan mendapat masalah. Long Bing berkata, bagus. Kita akan pergi ke pantai sekarang dan berangkat dengan perahu. Tuan Xi sudah mengatur semuanya. Di sofa kursi belakang, Tang Yuyan menyentuh paha Xia Feng dengan lututnya dan berbisik, Xia Feng, aku punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Di rumah Mark Amin, kau menodongkan pistol ke kepalamu sendiri dan mengancam kepala CIA. Kau memberinya waktu 30 detik. Kalau dia tidak membebaskanku dan Long Bing, apa kau akan menembak dirimu sendiri? Tang Yuyan menatap Xia Feng. Matanya penuh antisipasi dan emosi yang bahkan tak bisa ia jelaskan. Xia Feng tersenyum kecut. Kenapa kau bertanya begitu? Apa kau pikir aku mau menodongkan pistol ke kepalaku? Aku tak punya pilihan. Tang Yuyan kembali menyenggol pinggang Xia Feng dengan lengannya. Katakan saja ya atau tidak, itu saja. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, mungkin tidak. Kita tidak sedekat itu. Apa aku akan menembak kepalaku sendiri untukmu? Dasar bodoh. Tang Yuyan tiba-tiba meninju lutut Xia Feng, dengan marah berkata, kalau begitu aku akan bertanya lagi. Kalau aku tidak ada di sana dan hanya Long Bing yang ada di sana, apa kau akan menembak? Sebelum Xia Feng sempat menjawab, Long Bing berkata dengan nada tidak puas, jangan ungkit-ungkit aku. Aku cuma tanya, kenapa kau begitu gugup? Tang Yuyan mendorong balik, menyenggol pinggang Xia Feng lagi. Katakan saja. Xia Feng tergagap, aku, yah. Apakah dia akan menembak? Dia bahkan belum memikirkan pertanyaan ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjawabnya? Biar kukatakan dengan kata lain. Jika kepala CIA itu memintamu memilih antara aku dan Long Bing, dan dia bisa membebaskan orang yang kau pilih, apakah kau akan memilih aku atau Long Bing? Xia Feng menjawab. Pertanyaan ini bahkan lebih sulit dijawab. Siapapun yang dipilihnya, itu akan menjadi kesalahan, dan kesalahan itu akan segera disadari. Tang Yuyan duduk tepat di sebelahnya. Jika dia mengutarakan pikirannya dan memilih Long Bing, dia pasti akan memukulnya lagi. Long Bing berkata, Yuyan, kita semua kawan. Apakah pantas bagimu untuk meminta Xia Feng membuat pilihan ini? Jika kepala CIA itu benar-benar meminta Xia Feng untuk memilih dengan cara ini, aku akan membiarkan Xia Feng memilihmu. Sekarang kau puas, kan? Long Bing memang mengerti. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya. Aku tahu dia akan memilihmu. Yah, karena kalian berdua punya persahabatan yang erat. Jangan pikir aku tidak tahu itu, yah. Long Bing dan Xia Feng terdiam. Baiklah, aku akan mencari waktu untuk mengajak Shen Tu Tianyin minum teh dan mengobrol dengannya, kata Tang Yuyan. Xia Feng bertanya dengan gugup, apa yang ingin kau bicarakan dengannya? Ada urusanmu? Kata Xia Feng. Saat percakapan tak bermakna ini berlanjut, mobil stasiun wagon tua itu perlahan menghilang di kejauhan. Fajar tiba, kegelapan pun sirna. Pagi-pagi di Eropa tidak seromantis yang dibayangkan. Mereka yang harus pergi bekerja tetap harus bangun dari tempat tidur. Dan matahari di langit tetap sama cerahnya, tidak lebih terang, tidak lebih terang. Sylvia bangkit dari selimut, menggosok matanya, dan terdiam cukup lama sebelum bergumam. Bagaimana aku bisa tertidur? Aku ingat. Apa aku disetubuhi? Pikiran itu tiba-tiba terlintas, dan ia buru-buru memeriksa dirinya sendiri. Pakaiannya masih utuh, tidak ada yang aneh. Masih khawatir, ia melepas celananya dan memeriksa bagian tubuhnya. Hasilnya juga normal. Apa yang terjadi? Sylvia berusaha keras mengingat, tetapi ia tidak dapat mengingat apapun. Rasanya seperti ia tiba-tiba kehilangan ingatannya tentang suatu periode waktu tertentu. 1 jam kemudian, Sylvia berkendara ke Rain Metal. Bengkel yang familiar, orang-orang yang familiar, namun ia merasa ada sesuatu yang hilang. Tuan Xia, saya akan menyelesaikan pekerjaan yang Anda tinggalkan. Percayalah,
Saya tidak akan mengecewakan Anda, kata Sylvia dalam hati, lalu ia menuju bengkel Leilong. Hari baru telah dimulai, dan apapun yang terjadi, hidup setiap orang harus terus berjalan. Seminggu kemudian, di Tiongkok, sebuah kendaraan off-road militer Mengshi tiba di gerbang pabrik militer Leima. Penjaga pabrik menghentikan kendaraan itu, hanya untuk melihat Xia Feng di dalamnya. Ia menyapanya dan membuka pintu. Penjaga pabrik militer Leima segera memanggil Lu Sheng, dan kemudian sekelompok besar orang bergegas dari gedung kantor. Lu Sheng, Qin Xiang, wajah-wajah yang familiar, melihat mereka lagi, Xia Feng merasakan kehangatan khusus di hatinya. Di antara kerumunan yang menyambut Xia Feng, ada seseorang yang dikenalnya dengan baik Shen Tu Tianyin. Ia agak terkejut melihat Shen Tu Tianyin. Selama di Jerman, Shen Tu Tianyin mengambil alih manajemen Thunder Horse Group, tetapi ia juga mengelola Wanxiang Group, yang jelas jauh lebih besar dan lebih kompleks. Seharusnya, ia yang bertanggung jawab atas Wanxiang Group, tetapi ia justru berada di sini. Setelah kejutan kecil ini, Xia Feng merasakan luapan emosi. Keluar dari mobil, kata Long Bing, yang mengantar Xia Feng pulang. Aku harus kembali untuk menulis laporan. Ya, kata Xia Feng tanpa basa-basi, membuka pintu mobil dan bersiap untuk keluar. Namun, Tang Yuyan membuka pintu yang lain dan bersiap untuk keluar juga. Long Bing mengerutkan kening. Tang Yuyan, apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak mau pulang? Tang Yuyan tersenyum. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini dan bahkan belum minum segelas air. Apa salahnya tinggal lebih lama? Kamu harus menulis laporan, dan aku juga harus menulis laporan. Aku tidak terburu-buru. Jadi kenapa kamu? Long Bing melirik Xia Feng, matanya dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng merasakan hal yang sama, tetapi Tang Yuyan telah mengatakan bahwa dia ingin tinggal. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia tidak diterima di sini, kan? Shen Tu Tianyin sudah mendekat. Xia Feng segera keluar dari mobil, tersenyum, istriku, aku pulang. Suamiku, panggil Shen Tu Tianyin, dan terlepas dari banyaknya orang di sekitarnya, dia menyelinap ke pelukannya, tangannya yang halus melingkari pinggangnya. Long Bing mengalihkan pandangannya. Dari semua wanita Xia Feng, dialah yang paling murah hati dan berpikiran terbuka. Tetapi melihat Xia Feng memeluk wanita lain membuatnya merasa sedikit cemburu, dan dia tidak ingin melihatnya. Shen Tu Tianyin mengangkat kepalanya dari pelukan Xia Feng dan menatap kedua wanita di dalam mobil. Nona Tang, Nona Long, kenapa kalian tidak keluar? Baiklah, kata Long Bing, saya sedang terburu-buru untuk menyelesaikan laporan saya. Lupakan saja. Tang Yuyan ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk menutup pintu mobil. Saya juga tidak akan tinggal. Saya harus kembali untuk menyelesaikan laporan saya. Setelah jeda, ia berkata, Ah Bing, tunggu apa lagi? Ayo kita jalan. Long Bing melirik Tang Yuyan dengan tatapan aneh. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Long Bing. Kenapa kalian menatapku? Ayo pergi. Apa kalian ingin aku mengatakan sesuatu? Long Bing mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata ini dan tidak berani berlama-lama. Ia kemudian menginjak kopling, memasukkan gigi, menginjak pedal gas, dan melaju pergi dengan SUV Mengshi seolah-olah melarikan diri. Shen Tu Tianyin menyaksikan SUV Mengshi menghilang dalam sekejap mata dan berkata ringan, mereka aneh sekali. Xia Feng agak kewalahan. Ia berkata, mereka bukan orang biasa. Beberapa dari mereka aneh, tapi itu juga wajar. Benarkah? Xia Feng tidak tahu harus melanjutkan kemana. Ia merasa bersalah dan malu. Untungnya, Qin Xiang dan Lu Sheng datang untuk menyapa dan mengobrol, yang sedikit banyak membantunya. Bagaimana kabar Jerman? Tanya Qin Xiang. Tidak apa-apa, kata Xia Feng, tetapi pikirannya masih melayang ke situasi hidup mati itu. Bagaimana dengan Anina dan Liu Zhengnan? Lu Sheng juga bertanya. Xia Feng berkata, Liu Zhengnan sedang tidak enak badan. Saya memberinya cuti beberapa hari agar ia bisa beristirahat. Ia akan kembali dalam beberapa hari. Anina tetap di Jerman dan tidak akan kembali. Saya akan membiarkan Liu Zhengnan mengambil alih posisinya. Ketika Zhengnan kembali, ia akan menjadi kepala insinyur pabrik militer Leima. Liu Zhengnan tidak sakit, tetapi ketakutan dan sangat perlu istirahat, jadi Xia Feng memberinya cuti. Shen Tu Tianyin menggandeng tangan Xia Feng dan berkata, ikut aku ke kantor. Aku akan menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini, lalu aku harus kembali ke Wanxiang Group. Setelah kau kembali, kaulah yang akan mengelola perusahaanmu. Baiklah, Xia Feng setuju. Baik Qin Xiang, Lu Sheng, maupun Shen Tu Tianyin tidak menyebutkan apa yang terjadi di Jerman, penculikannya oleh teroris. Insiden itu bukanlah masalah besar di luar negeri. Pemerintah Jerman, yang tidak mau bertanggung jawab atas pelanggaran kontraknya, sengaja menyebarkan informasi palsu. Di dalam negeri, masalah ini dirahasiakan sepenuhnya, tanpa liputan media. Melihat Shen Tu Tianyin dan Xia Feng berjalan menuju gedung kantor, Qin Xiang menghela napas, lebih baik tidak menikah. Kalau sudah menikah,
Kau harus menuruti istrimu dalam segala hal. Sungguh tidak adil. Lu Sheng tersenyum. Seperti pasangan yang saling mendoakan. Apa yang tidak adil dari itu? Lu Sheng, kapan kau menikah? Qin Xiang menatap Lu Sheng. Lu Sheng tertegun sejenak. Aku? Haha. Aku penasaran, apa masih ada kesempatan lain dalam hidup ini? Ia teringat Liang Xiao, satu-satunya wanita yang pernah dicintainya. Setelah Liang Xiao dan Xia Feng putus, ia mengira kesempatannya telah tiba. Namun, setelah sekian lama, ia bahkan belum bertemu Liang Xiao, dan hatinya perlahan mendingin. Qin Xiang tiba-tiba menepuk bahu Lu Sheng dan berkata sambil tersenyum, "Aku punya sesuatu yang tak ingin kau dengar, tapi akan kukatakan saja. Aku tahu kau mencintai Liang Xiao, tapi kalaupun dia kembali, kau takkan punya kesempatan. Lupakan dia sesegera mungkin. Temukan wanita yang mencintaimu, menghangatkan ranjangmu, dan memberimu anak. Itulah kehidupan yang kau inginkan." Lu Sheng tersenyum getir dan mendesah pelan. Ia tahu ini memang kenyataan. Sekalipun Liang Xiao kembali, hatinya tetap hanya bersama Xia Feng, dan mustahil ia bisa bersamanya. Bersaing dengan Xia Feng untuk mendapatkan seorang wanita? Ia bahkan tak terpikirkan hal itu. Di kantor, Xia Feng menutup pintu dengan kakinya, lalu menarik Shen Tu Tianyin ke dalam pelukannya, membungkuk untuk mencium bibirnya. Erang. Shen Tu Tianyin tidak menyangka Xia Feng akan melakukan ini, dan ia tampak sedikit gugup. Tetapi kepanikan ini hanya berlangsung selama 2 atau 3 detik. Setelah itu, tubuhnya melunak, napasnya menjadi pendek, dan ia tenggelam dalam kenikmatan yang dibawa Xia Feng, menanggapinya dengan penuh gairah, memberi dan menerima secara bersamaan. Setelah beberapa menit, Xia Feng akhirnya melepaskannya. Ia berkata dengan lembut, "Aku merindukanmu." Shen Tu Tianyin mengerucutkan bibirnya. "Kau ditemani Long Bing dan Tang Yuyan dalam misi. Mereka berdua sangat cantik. Bagaimana mungkin kau merindukanku?" Xia Feng? Shen Tu Tianyin terkekeh. "Aku hanya bercanda, kawan. Aku percaya padamu. Kau milikku. Tak seorang pun bisa merebutmu dariku." Xia Feng melanjutkan, "Kau juga milikku. Tak seorang pun bisa merebutmu dariku." Oke, sudahlah, jangan banyak omong kosong di sini. Kita bicara nanti malam saat pulang." Shen Tu Tianyin menggandeng tangan Xia Feng dan berjalan ke meja, mendorongnya ke kursi. Lalu, sambil tersenyum, ia berkata, "Direktur Xia, duduklah dan dengarkan laporan kerjaku. Baumu harum sekali." Xia Feng memiringkan kepala dan mengendus area dadanya yang kencang. Shen Tu Tianyin menamparnya. "Jangan nakal. Duduklah." Xia Feng kini duduk, tetapi gerakannya seperti anak TK yang menunggu gurunya memberikan permen kepada anak yang berperilaku terbaik. "Sudah hampir 3 bulan sejak kau pergi, dan total laba Thunder Horse Group adalah 130,2 juta. Itu bukan laba kotor, melainkan laba bersih. Laba bersih itu tidak hanya menutupi biaya tenaga kerja dan material, tetapi juga menutupi pembayaran utang selama periode tersebut." Shen Tu Tianyin tersenyum. Ia tentu saja senang karena perusahaan suaminya menghasilkan begitu banyak uang. Namun Xia Feng berkata, "Hei, menghasilkan uang akhir-akhir ini sangat sulit. Hanya sedikit. Aku jelas tidak menghasilkan sebanyak kamu." Shen Tu Tianyin berkata, "Kamu tidak bisa membandingkan mereka seperti itu. Wan Xiang Group memiliki total aset mendekati 100 miliar. Dengan modal sebesar itu dan puluhan ribu karyawan, jika kamu menghasilkan lebih dariku, aku pasti sudah terbentur tembok. Tingkat keuntunganmu saat ini sebenarnya cukup mengesankan." Xia Feng tersenyum. Dia hanya bercanda. Menghasilkan 130 juta dalam 3 bulan sudah sangat memuaskan. Shen Tu Tianyin merangkul bahu Xia Feng. Area dadanya yang penuh menekan bahu Xia Feng. Dia berbisik di telinganya, "Kita mungkin pasangan paling sukses di seluruh Tiongkok saat ini. Tak ada yang bisa menandingi kita. Kamu membawa keberuntungan bagi suamimu, dan aku membawa keberuntungan bagi istriku. Tentu saja, kita pasangan paling sukses di Tiongkok," kata Xia Feng. "Jangan bicara omong kosong lagi. Dengarkan aku." Shen Tu Tianyin mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan meniupkan udara hangat ke telinganya. "Selama 3 bulan terakhir, saya cukup mengenal perusahaan Anda. Jadi, selama Anda pergi, saya mengamati situasi di Thunder Horse Group dan memulai rencana ekspansi untuk menambah beberapa lini produksi senapan serbu Gale dan senapan runduk XL2500. Bengkel baru sudah dalam tahap pembangunan. Senang sekali Anda kembali. Saya rasa dengan Anda yang mengelolanya sendiri, paling lama dalam 2 bulan, kapasitas produksi pabrik militer Thunder Horse bisa meningkat 4 kali lipat." Xia Feng berbalik dan menatap Shen Tu Tianyin dengan tatapan aneh. Shen Tu Tianyin sedikit tertegun. Kau tidak suka aku melakukan ini?" Xia Feng tiba-tiba berdiri dari kursi kantornya, mendorongnya ke samping, dan mengangkat Shen Tu Tianyin di pinggangnya. Saat mereka berjalan menuju ruang tunggu, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku sangat senang.
Awalnya aku ingin memperluas gedung segera setelah aku kembali, tetapi aku tidak menyangka kau akan mulai mengerjakannya lebih awal. Kau baik sekali. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Wajah Shen Tianyin sedikit memerah. Aku tahu kau punya niat jahat, tapi ini siang bolong, dan di jam kerja. Kalau ada yang masuk dan melihat kita, ia tak berani berpikir lebih jauh. Pikiran itu membuatnya merasa malu. Xia Feng mengetuk pintu ruang tamu dengan kakinya, masuk sambil menggendong Shen Tianyin, lalu menutup pintu di belakangnya dengan tumitnya. Shen Tianyin semakin gugup. Sayang, apa kau benar-benar menginginkannya? Tanya Xia Feng sambil tersenyum. Aku punya firasat kali ini, aku pasti akan membuat perutmu buncit. Benarkah? Shen Tianyin ragu sejenak, lalu menggigit bibirnya pelan. Kalau begitu, akan kuberikan padamu. Aku belum mengumpulkan PRMU selama 3 bulan, kau pasti menahannya. Xia Feng. Potongan-potongan pakaian beterbangan, beberapa jatuh ke lantai, beberapa di sofa. Celana dalam Shen Tianyin yang jenaka tersangkut di lampu gantung ruang tamu. Kasur bergoyang lembut di bawah energi cinta, beriak lembut. Suaranya bergema di seluruh ruangan, setiap nadanya riang dan indah. Rasanya, begitu menyenangkan berada di rumah. Pasangan itu keluar dari ruang tamu dan melihat Lu Sheng menunggu di pintu kantor. Pipi Shen Tianyin sedikit memerah, tetapi ia juga waspada. Ia berpura-pura memilah-milah kertas di mejanya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xia Feng, yang juga sedikit malu, berkata, Lu Sheng, ada apa? Lu Sheng menjawab, Direktur Xia, Duta Besar Jerman datang lagi. Ia menunggu di luar dan ingin bertemu Anda. Apakah Anda mau? Statusnya sangat istimewa, jadi saya datang untuk meminta pendapat Anda. Ia tidak meminta petugas keamanan untuk menangani masalah ini, ia sebenarnya sangat bijaksana. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, suruh dia datang. Baiklah, aku akan segera memberitahunya. Lu Sheng berbalik dan pergi. Alis Xia Feng berkerut. Orang Jerman itu sangat cepat. Mereka datang mengetuk pintu kita begitu cepat. Ia baru saja kembali, dan orang Jerman sudah menyadari kedatangannya. Sepertinya agen-agen Jerman di Tiongkok bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Mungkin mereka sudah mengintai di sekitar pabrik senjata Thunder Horse dan di dekat kampung halamannya bahkan sebelum ia tiba. Begitu ia muncul, orang Jerman akan langsung diberitahu. Dan mustahil ia tidak muncul. Lagi pula, Thunder Horse Group masih membutuhkannya untuk mengelola dan beroperasi. Dan ia juga dibutuhkan untuk menghubungi klien di Amerika Selatan dan Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, bersembunyi adalah hal yang mustahil. Melihat kerutan dahi Xia Feng, Shen Tianyin menghampirinya dan bertanya dengan cemas, sayang, ada apa? Xia Feng menjawab, masalah sebenarnya sudah lama berlalu. Jangan khawatir. Aku akan menangani Duta Besar Jerman. Kau pulang dulu. Aku akan kembali malam ini. Baiklah kalau begitu. Aku akan pulang untuk makan malam nanti. Shen Tianyin merapikan dasi Xia Feng sebelum pergi. Kasus Xia Feng melibatkan Biro 101 dan melibatkan rahasia negara, jadi dia mengerti mengapa Xia Feng tidak ingin dia tinggal. Ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan Xia Feng kepadanya, meskipun dia istrinya. Setelah Shen Tianyin, Xia Feng menelepon Ling Hao. Aku benar-benar ingin meneleponmu dan berbicara, dan kau di sini, kata Ling Hao. Long Bing dan Tang Yuyan telah kembali ke Biro 101 untuk melaporkan misi Jerman. Tetapi Xia Feng belum melaporkan misinya kepada siapapun. Sekembalinya ke rumah, pemberhentian pertamanya adalah gudang senjata Leima. Dia punya rencana sendiri. Selain ingin bertemu Shen Tianyin dan mengetahui situasi terkini di gudang senjata Leimanya, dia juga butuh waktu untuk menyelesaikan semua yang telah terjadi agar dia bisa melaporkan misinya dengan lebih baik. Xia Feng berkata, Saudara Ling, saya berencana untuk datang dan berbicara dengan Anda besok. Banyak hal telah terjadi, dan saya ingin bersantai. Saya mengerti. Itulah mengapa saya tidak datang menemui Anda meskipun saya tahu Anda sudah kembali, kata Ling Hao. Tapi seseorang memang datang menemui saya. Xia Feng langsung ke intinya. Duta Besar Jerman, Philip, ada di gudang senjata Thunder Horse. Jerman tahu Anda juga kembali? Mereka cukup cepat. Saya rasa dia di sini untuk berbicara dengan saya tentang tim teknik Jerman itu. Saya tidak akan berani mengungkapkan pendapat saya tanpa instruksi Anda. Xia Feng berkata, Saudara Ling, jika dia ingin berbicara tentang tim teknik Jerman, apa yang harus saya katakan padanya? Ling Hao terdiam sejenak sebelum berkata, karena Anda sudah kembali, kita tidak punya alasan untuk menahan orang-orang Jerman ini. Lini produksi mesin jet tempur Tipuan sudah selesai, dan kita tidak membutuhkannya lagi. Jika Philip berbicara dengan Anda tentang hal ini, Anda bisa mengatakan bahwa Anda bisa membantunya, dan kami akan membebaskan mereka. Dengan begitu, Anda juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Baiklah, saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Xia Feng. Begitu mereka berdua selesai menelepon, Philip dan asistennya, Alita, muncul di pintu kantor. Tuan Xia,
Sungguh sulit bertemu Anda, kata Philip dalam bahasa Jerman. Xia Feng tersenyum dan berkata dalam bahasa Jerman, saya beruntung, kalau tidak, Anda tidak akan pernah bertemu saya seumur hidup Anda. Philip tertawa sinis. Tuan Xia, beberapa hal hanyalah kesalahpahaman. Tolong jangan pedulikan. Xia Feng mencibir. Ya, di Jerman dulu, teroris yang menyamar sebagai pasukan khusus Jerman dan agen CIA menculik saya dari pesta ulang tahun Mark Amin. Kemudian, pasukan khusus Jerman dan agen CIA yang sebenarnya menyergap para teroris dengan tujuan menyelamatkan saya. Tuan Philip, apakah itu yang ingin Anda katakan? Kata-kata seperti itu tidak hanya membuat wajah Philip memerah, tetapi juga mempermalukan Alita. Adapun apa yang terjadi di Jerman, Jermanlah yang merobek perjanjian dan mengkhianati Xia Feng. Namun sebelumnya, Xia Feng telah membangun lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, serta peralatan mesin pintar Thunder Dragon, semua teknologi tak ternilai yang diinginkan Jerman. Namun, beberapa pejabat Jerman bertindak tanpa ampun. Dalam situasi ini, kata-kata apa yang bisa digunakan kedua orang Jerman itu untuk membela diri terhadap sinisme Xia Feng? Xia Feng berkata, saya beruntung. Saya berhasil lolos. Kita akhiri saja. Saya tidak berencana untuk mempublikasikannya. Tolong jangan datang kepada saya lagi di masa mendatang. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita.